Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hama vertebrata dan gejala pada tanaman. Dan untuk anggota kelompok ada Rifki, Mandayu, Anugrah, Yelia, Afat, Kavi, Afton, Novel, dan Fitria. Ya, langsung kita masuk ke materi. Hama dan penyakit keduanya merupakan penyebab terjadinya kerusakan. Tetapi bila dilihat dari penyebab dan hasil kerjanya, maka antara hama dan penyakit memiliki perbedaan. Hama adalah perusak tanaman pada akar, batang, daun, atau bagian tanaman lainnya, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan sempurna atau mati. Hama dalam arti luas adalah semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasil yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Filum Chordata terdiri dari 3 subfilum, yaitu Orochordata, Cephalorchordata, dan Vertebrata. Oke, untuk bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kita. Tikus sawah atau Rattus argentifentor. Hama tikus menyerang tanaman padi dari mulai masih menjadi bibit hingga tanaman memasuki masa pengisian bulir. Tikus aktif menyerang padi pada malam hari, dan pada siang hari tikus bersembunyi di lubang pada tanggul irigasi, pematang sawah, pekarangan, semak, atau gulma. Dengan perkembangbiakannya yang sangat cepat, kerusakan yang ditimbulkan tikus akan sangat merugikan. Pada kondisi terparah, serangan hama tikus bisa mengakibatkan tanaman padi gagal panen. Salah satu cara yang paling efektif dalam mengendalikan hama tikus adalah memanfaatkan musuh alaminya, yaitu ular. Gejalanya, batang bawah, tengah, sampai ke bulir-bulir padi dimakan tikus. Burung pipit. Hama burung menyerang tanaman pada fase masa susu sampai padi panen. Burung akan memakan langsung bulir padi yang sedang menguning, sehingga menyebabkan kehilangan hasil secara langsung. Selain itu, burung juga mengakibatkan patahnya malai padi. Pengendalian hama burung bisa dilakukan dengan cara pengusiran dengan membuat ajir berwarna merah di sekitar sawah, atau dengan menggunakan tali-tali yang digantungi kaleng atau plastik untuk membuat suara yang dapat mengusir burung, atau dengan menggunakan jaring yang dipasang di atas lahan sawah. Gejala pada padi yang dibuat oleh burung adalah menyerang bulir padi, atau bulir padi hilang dan ada yang kosong. Saya akan menjelaskan hama bajing loncat yang menyerang tanaman perkebunan. Bajing loncat ini dapat hidup dan berkembang biak di hutan monokultur dan dapat ditemukan di ketinggian 1.600 meter. Sarang bajing loncat ini berbentuk bulat dan terletak di ujung batang yang tinggi. Bajing loncat ini umumnya soliter, namun terkadang ditemukan berada di dalam kelompok kecil. Bajing loncat ini sering ditemukan berkelana di cabang atau ranting dan melompat antara pelepah daun di kebun-kebun lainnya. Tanda tanaman yang terkena serangan hama bajing loncat yaitu tampak terbentuk lubang yang cukup lebar dan teratur di dekat ujung buah. Dan gejalanya, tanaman bisa gagal panen dan tajuk pada tanaman rusak. Informasi pengendalian hama bajing kelapa. Dalam menekan perkembangan hama bajing kelapa yang menyerang tanaman kelapa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengendalian. Antara lain, yang pertama, sanitasi, yaitu melakukan perawatan kebun dengan membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang bajing kelapa. Yang kedua, pemanfaatan musuh alami predator dari golongan karnivora seperti anjing, serigala, burung hantu, burung elang, dan ular. Yang ketiga, pengendalian secara mekanis, yaitu pengendalian dengan menggunakan alat-alat perangkap seperti berburu, gerobokan, dan umpan-umpan beracun. Dan yang terakhir, pengendalian secara kimia merupakan alternatif terakhir, yaitu menggunakan rodentisida dan chemosterilan sebagai bahan pemandu. Ya, sini saya akan menjelaskan tentang hama vertebrata babi hutan. Gejala yang ditimbulkan akibat serangan babi hutan tidak sama pada setiap tanamannya. Contohnya pada tanaman karet yang masih muda. Kerusakan terjadi karena babi hutan menggali
bertanam di sekitaran pohon karet yang masih muda tersebut, sehingga menyebabkan akar dari tanaman karet yang masih muda tersebut menjadi terpotong-potong. Berikutnya pada tanaman kelapa yang masih muda, berbeda dengan tanaman karet yang tadi, pada tanaman kelapa yang masih muda ini babi hutan menyerang pada bagian umbut tanaman sehingga akan terpotong dan terlepas dari batangnya. Hal ini berakibat fatal pada tanaman kelapa yang masih muda tersebut. Contohnya menyebabkan tumbangnya pohon kelapa yang masih muda tersebut, bahkan berakibat sampai kematian pada tanaman tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama kelelawar atau codot yang biasa. Yang kelelawar ini adalah jenis pemakan buah-buahan. Biasa disebut dengan istilah fruit bats pada dalam bahasa Inggris. Kebanyakan memiliki mata yang sangat besar karena dapat membantu mereka untuk mencari makanan di hutan yang sangat minim cahaya, dan juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Untuk gejala-gejala tanaman buah-buahan yang diserang codot bisa adalah banyaknya bekas gigitan pada buah yang matang maupun menuju matang. Tanda-tanda yang bisa diketahui yaitu buahnya membusuk, jatuh, dan bahkan bisa menimbulkan gagal panen. Selanjutnya yaitu landa. Landa merupakan hama vertebrata yang sampai saat ini masih sulit untuk dikendalikan secara alami karena keterbatasan musuh alaminya. Landa hidup berkelompok 3-5 ekor, tetapi biasanya berpasangan dan berdarang dalam lubang-lubang tanah atau dalam lubang yang digali di dekat perakaran kayuan hutan. Kedua hewan ini aktif mencari pakan pada waktu malam hari. Gejala yang timbul akibat serangan landa yaitu tanaman yang dirusak adalah tanaman yang berumur kurang lebih 2 tahun dengan mengerat pangkal batang sampai putus. Akibatnya tanaman yang dirusak tidak akan tumbuh kembali. Cara mengatasi hama landa di kebun sawit. Biasanya para petani mengatasi hama landa dengan cara perangkap. Perangkap yang digunakan itu biasanya menggunakan kawat besi atau jaring. Yang kedua yaitu membongkar sarang landa. Landa biasa membuat sarang apabila kondisi lingkungan kebun sawit mendukung landa untuk hidup. Pembuatan sarang landa bisa menjadi berbahaya pada tanaman sawit karena jumlah landa yang dalam sarang bisa jadi bertambah. Cara yang digunakan petani biasanya membongkar lubang-lubang pada bagian bawah tanah untuk mengusir hama landa. Yang ketiga yaitu pemberian racun. Pemberian racun ini digunakan apabila sudah tidak ada cara lagi untuk mengatasi hama landa. Pemberian racun, cara untuk membunuh landa secara langsung dengan cara menabur di sekitar lubang tempat tinggal landa. Biasanya ciri-ciri atau tanda adanya landa yaitu terdapat kotoran dari hama landa itu sendiri. Terus jejak kaki dari landa juga terdapat di sekitar perkebunan sawit yang terserang landa. Pengendalian hama vertebrata. Ada berbagai macam untuk pengendalian hama vertebrata, seperti pengendalian tikus di lahan pertanian menggunakan predator alami, yaitu burung hantu, ulat, dan lain-lain. Lalu untuk pengendalian hama yang berukuran besar seperti landa, bajing loncat, dan codot atau kelelawar bisa menggunakan jeratan dan melakukan perburuan menggunakan senapan angin yang tentunya tidak berlebihan karena bisa menyebabkan ketidakstabilan di dalam ekosistem.
Biasanya petani hanya menakut-nakuti dengan menggunakan pecut dan orang-orang sawah di tengah lahan persawahan. Oke, mungkin itu dari kelompok 2. Mungkin ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Oh ya, untuk yang belum komen absen, silakan ngisi kolom komen di bawah serta like video ini jika Anda suka. Ya, untuk itu kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.